35% janda di Tulungagung itu adalah pekerja migran Indonesia. Mereka menggugat suaminya yang ada di rumah karena sudah dikirimi duit tapi bermalas-malasan. Simak selengkapnya berikut ini. Fenomena perceraian di kalangan PMI selalu menjadi sorotan karena memang angka perceraian di kalangan pekerja migran ini selalu tinggi di setiap daerah. Sebagaimana yang terjadi di Tulungagung, sekitar 35% kasus gugat cerai di Tulungagung dilakukan oleh istri yang bekerja menjadi pekerja migran Indonesia, PMI, di luar negeri. Alasan suami digugat cerai adalah karena suami pengangguran dan hanya menghabiskan uang kiriman istri yang bekerja di luar negeri. Humas Pengadilan Agama, Pak Tulungagung, Mohuda Najaya mengatakan, sampai pertengahan tahun 2022, sudah tercatat ada 1.823 perkara gugat cerai yang sudah diputus. Dari jumlah itu, sekitar 546 perkara, istri yang menjadi PMI di luar negeri menggugat cerai suaminya di rumah. Memang kami belum ada klasifikasi khusus perempuan PMI yang menggugat cerai suaminya. Tapi jika diestimasi perkara istri yang bekerja di luar negeri menggugat suaminya itu sekitar 30-35%, tuturnya. Huda mengatakan, ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para TKW ini dalam menggugat suaminya. Di antaranya, saat istri bekerja di luar negeri, suami yang berada di rumah malah tidak bekerja. Dan bahkan suami cenderung menghabiskan uang kiriman dari istrinya. Rata-rata permasalahan awalnya adalah ekonomi. Tapi juga ada kasus, suami malah selingkuh dengan perempuan lain ketika istrinya bekerja di luar negeri, jelasnya. Menurut Huda, para TKW yang berada di luar negeri dan ingin menggugat suaminya segera, tanpa harus menunggu pulang, maka mereka banyak menggunakan jasa para kuasa hukum atau pengacara untuk mewakilinya. Mereka juga harus membuat surat kuasa yang dilegalisasi oleh Kedutaan Negara Indonesia di tempat mereka bekerja. Setelah itu, juga harus ada kuasa mediasi untuk melakukan mediasi dengan suami yang tergugat. Apabila gagal, maka kuasa hukum yang akan mewakili di persidangan, paparnya. Huda menambahkan, penggunaan kuasa hukum dan kuasa mediasi untuk mewakili penggugat ini hanya untuk seseorang yang berada di luar negeri. Namun, sebenarnya dari pihak penggugat dan tergugat harus hadir dalam perkara tersebut.